Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki undangan Allah itu khusus bagi orang-orang yang memang Allah inginkan. Belum tentu Anda punya uang, Anda bisa pergi haji. Belum tentu Anda punya jabatan, Anda bisa pergi haji. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian. 2017 Alhamdulillah saya daftar haji. 2017 setelah punya uang, lalu kemudian punya kesempatan, dan saya punya satu prinsip, saya nggak mau dihajiin orang. Jadi kalau mau pergi haji, saya bakal bayar dengan uang saya sendiri. Saya kumpulin uang, lalu kemudian dapat uang, daftarlah haji sama istri. 2017. Sekarang tahun 2023. Janjinya 2 tahun Ustazah, 2 tahun sampai 3 tahun, maksimal 5 tahun. Ternyata tidak, belum berangkat, malah uangnya hilang. Paham Ibu sekalian? Jadi ustadz juga bisa ditipu ya? Ya bisa lah, namanya juga manusia. Artinya apa? Artinya saya jadi berpikir, ya Allah, mungkin ketika itu saya merasa bahwasanya ketika saya sudah punya uang, lantas otomatis saya bisa berhaji. Belum tentu kalau Allah belum undang. Dari situ saya introspeksi, oh mungkin ada banyak hal yang Allah masih pengen saya lakukan. Ada banyak hal yang mungkin persiapan saya belum kelar. Ada mungkin banyak hal yang mungkin saya harus lakukan terlebih dahulu sebelum Allah panggil saya untuk berhaji. Apapun rencana Allah, saya serahkan pada Allah. Kenapa? Karena haji dan umroh itu adalah urusan Allah. Allah memampukan siapapun yang Dia undang. Bukan orang kaya, bukan orang punya kedudukan, bukan orang punya koneksi. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Haji dan umroh itu ngajarin kepada kita bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ini penting sekali. Sikap mental kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa kecuali apa yang Allah bisakan kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah mental yang paling utama dalam ibadah. Maka setiap ibadah itu mengikis keakuan. Setiap ibadah itu mengikis emosi, mengikis diri kita, membuat kita belajar bahwasanya kita itu nggak bisa apa-apa. Misal, habis syahadat. Syahadat itu apa sih? Syahadat itu adalah pengakuan tidak mampu. Syahadat itu adalah pengakuan tidak bisa. Pengakuan tidak berdaya, bahwasanya ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sejatinya kita mengatakan tidak ada yang bisa buat saya hidup, tidak ada yang bisa buat saya mati, nggak ada yang bisa buat saya makan, nggak ada yang bisa buat saya lapar, nggak ada yang bisa nyusahin saya, nggak ada yang bisa memberikan manfaat kepada saya kecuali hanya Allah. Begitu kan ya? Syahadat pengakuan ketidakmampuan. Maka kalau ada orang-orang, kita sudah pelajarin kemarin, masih merasa bisa, dia belum bisa syahadat. Ada orang masih merasa mampu, dia belum bisa syahadat. Lihat di zaman Rasulullah, siapa orang-orang yang gak mau syahadat? Yang merasa kaya, itu gak mau syahadat. Yang merasa kepala suku, itu gak mau syahadat. Yang merasa punya pasukan, itu gak mau syahadat. Abu Lahab gak mau syahadat. Kenapa? Dia merasa punya. Dia merasa kenapa harus Muhammad bukan aku? Kan aku lebih tinggi daripada Muhammad. Aku kan lebih terhormat daripada Muhammad. Kenapa misalnya Abu Jahal nggak mau syahadat? Karena dia merasa punya. Kenapa Walid bin Mughirah nggak mau syahadat? Dia merasa dia lebih kaya. Kenapa orang-orang Bani Israel mereka nggak mau menghormati nabi-nabi mereka? Karena mereka merasa lebih hebat daripada nabi-nabi mereka. Orang yang masih merasa punya nggak bisa syahadat. Maka syahadat itu mengikis keakuan. Sholat juga sama. Sholat juga mengikis keakuan. Contoh, ketika habis sholat, apa yang kita katakan? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Kita beristighfar pada Allah tepat setelah kita melakukan ibadah sholat. Kenapa? Ketika sholatnya berhasil, harusnya orang merasa tidak punya apa-apa. Ketika sholat itu berhasil, harusnya dia merasa tidak mampu melakukan apapun kecuali yang Allah mampukan kepada dia. Paham Bapak Ibu sekalian? Maka ibadah-ibadah itu mengikis keakuan. Zakat itu mengikis keakuan. Kita merasa itu duit kita, nggak pernah akan keluar zakat. Kita merasa zakat itu punya kita. Kita akan beliin yang lain, bukan kita keluarin untuk zakat. Semua ibadah mengikis keakuan. Begitu juga puasa, terutama adalah haji. Haji itu puncaknya ibadah.
Kalau seandainya ada sholat, ada syahadat, ada zakat, ada puasa, maka haji adalah kumpulan semuanya dijadiin satu, itu adalah pemuncak daripada ibadah-ibadah. Maka haji yang mabrur itu kata Rasulullah, salah satu tandanya adalah mereka akan lebih lembut hatinya. Mereka akan lebih mudah berinteraksi pada manusia. Mereka mudah ngasih makan orang, itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mencapai puncak ibadah haji, itu mereka mengikis keakuannya, saya sudah nggak bisa apa-apa kecuali Allah yang memampukan saya. Ini adalah konsep duyufur rahman, tetamunya Allah. Maka tamu itu punya etika. Tamu itu punya sebuah sopan santun. Contoh, ibu-ibu dan bapak-bapak bertamu ke rumah orang. Pertanyaannya sederhana. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kita ngetuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu kan ya. Sudah janjian atau belum? Kalau belum janjian, kira-kira diterima atau tidak? Tidak. Makanya duyufur rahman, tetamu Allah itu pasti sudah janjian sama Allah. Dari awal sudah koneksi sama Allah. Dari awal sudah berhubungan sama Allah. Diundang datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk Mbak, silakan masuk Mas. Setelah kita masuk langsung duduk. Setelah kita masuk langsung duduk. Kita berdiri dulu dong, itu etikanya. Setelah itu yang punya rumah menyilakan, silakan duduk Mas, silakan duduk Mbak, baru kita duduk. Setelah kita duduk, apakah kita langsung jalan-jalan lalu ke rumah? Enggak boleh. Kenapa? Karena etika tamu itu harus nurut dengan yang namanya tuan rumah. Tuan rumah kemudian datang bawain minum, silakan diminum. Oh ternyata cuma air putih. Lalu kita bilang ada sirup. Boleh nggak begitu kira-kira? Kalau kira-kira ada tamu yang kayak gitu, kira-kira tuan rumahnya mikir apa? Wah, ini tamu yang tidak punya etika ya. Tamu yang tidak punya tata krama sopan santun. Kenapa? Di dalam pepatah orang Arab, tamu adalah tawanan. Tamu adalah tawanan. Kalau di Indonesia tamu adalah raja, betul. Di dalam pepatah Arab tidak. Tamu adalah tawanan, dan tawanan tidak boleh minta. Apapun yang disajikan tuan rumah itu yang diambil. Karena tuan rumah pasti akan memberikan yang terbaik di dalam Islam. Maka kalau ada air putih di situ, ambillah, husnudzon, ambil minum. Kalau disajikan di situ ayam, jangan minta ayamnya yang dada atau jangan minta ayamnya yang paha. Apapun yang disajikan di situ ya dimakan. Itulah etika seorang tamu. Kenapa? Karena sampai di sana nanti ada tamu-tamu ketika umroh dan haji, ada tamu-tamu yang punya etika, ada tamu-tamu yang tidak punya etika. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Saya masuk pada konsep yang kedua. Tamu itu ketika dia sudah tahu dia nggak punya apa-apa, yang kedua, tamu akan mendapatkan apa yang dia cari. Tamu akan mendapatkan apa yang dia cari. Pernah punya teman pergi umroh? Pernah Bapak-Ibu sekalian? Pernah. Ada yang teman-teman kita pulang umroh kerjaannya komplain, saya itu pergi ke sana itu ya, aduh parah, makanannya habis terus, orang-orangnya rame banget, sangat nggak nyaman sekali, itu parah banget, ini komplain aja kerjaannya. Tapi ada juga orang yang pergi umroh, mereka bilang alhamdulillah semua di sana dimudahkan oleh Allah, alhamdulillah semua tuh kayak mujizat, kayaknya nggak mungkin kalau kayak gini-gini, kalau nggak karena pertolongan Allah Ustadz, ya Allah nggak mungkin itu semua terjadi, ini benar-benar saya dimudahkan. Kayak kemarin itu ya Ustadz ya, saya terus jalan lama banget dan jauh banget, tapi entah kenapa di Indonesia Ustadz, kalau aku jalan 2 kilo itu langsung kram, kemarin aku jalan 8 kilo nggak ada masalah, ini pasti mujizat daripada Allah. Pernah dengar ada yang cerita kayak gitu? Padahal kelompoknya sama nih orang. Satunya komplain terus, satunya bersyukur kepada Allah. Anda akan dapat dengan apa yang Anda minta pada Allah. Anda akan dapat dengan apa yang Anda niat kepada Allah. Lebih tepatnya lagi, ujian orang itu beda-beda. Bisa jadi Anda satu jamaah haji, bisa jadi Anda satu jamaah umroh, satu pondok, bisa jadi satu waktu umroh dan hajinya, tapi pengalamannya berbeda. Kenapa? Niatnya juga berbeda. Maka selalu saya sampaikan pada jamaah-jamaah yang mau berangkat umroh, berangkat haji, hati-hati dengan niat.
Kalau Anda merasa Anda orang penting di Indonesia, maka Anda akan diuji, di sana akan dihinakan. Paham kira-kira maksud saya? Kalau Anda merasa orang penting di sini, di sana Anda akan dihinakan. Kalau Anda merasa orang penting. Kalau Anda merasa di sini Anda bisa beli segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu dengan uang, di sana Anda akan diuji. Uang Anda nggak ada gunanya sama sekali. Itu banyak sekali ujian-ujian kayak gitu. Siapa yang merasa bahwa dia pergi umroh karena punya uang, pergi haji karena punya uang, dan bagi dia uang itu penting, jabatan itu penting, di sana dia akan diuji. Tapi orang yang merasa nggak punya apa-apa, orang yang merasa bahwa dia tidak bisa, orang yang merasa bahwa dia tidak tahu, akan dimampukan, dikuatkan, dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di dunia, di akhirat juga sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melakukan sebuah firman lewat Rasulnya, bahwasanya Rasul berkata, Allah itu tidak mungkin mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Nggak mungkin. Kalau ada orang, kata Rasulullah, yang dia takut pada Allah di dunia, maka dia tidak akan takut pada Allah di akhirat. Kalau dia merasa aman dari Allah di dunia, maka dia tidak akan merasa aman daripada Allah ketika di akhirat. Maka orang yang berangkat umroh dan haji sama, dia merasa nggak bisa, dia merasa nggak tahu. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau nggak mungkin aku berangkat. Ya Allah, aku sakit nih. Nah, biasanya banyak tuh ujian kayak gitu. Orang pergi umroh sakit, pergi umroh pinggang nggak bisa lurus, pergi umroh diare 2 pekan, pergi umroh ketusuk paku. Nah, itu saya semua itu, itu kan ya. Sehari sebelum pergi umroh ketusuk paku, Bapak Ibu sekalian. Kita pikir gimana besok jalan, gitu kan ya. Nggak tetanus juga udah lumayan, tapi ternyata baik-baik aja. Itu ujian-ujian yang Allah beri. Kita merasa, ya Allah, kalau bukan Engkau nih ya Allah, nggak mungkin bisa. Allah yang bisain. Tapi kalau kita merasa kita mampu, semua persiapan udah beres, duit udah ada, saya kan juga orang penting, influencer, followers 5 juta, itu kan ya. Sampai sana selesai hidup kita. Paham Ibu sekalian? Karena kadang-kadang ya kita memudahkan kayak gitu-gitu. Padahal di sana tuh ujian memang luar biasa. Di Mekah, Madinah, itu orang diuji langsung customize, diuji khusus untuk dia doang. Bisa dipahami Bapak sekalian. Contoh ya, saya tuh pernah guyonan. Saya kan orang suka guyonan, tapi kadang-kadang kita nggak sadar, mungkin yang kita guyonin sakit hati, gitu ya. Zaman dulu ada handphone, tahu Nokia 3310 tahu? Yang tebel tahu? Nah, teman saya tuh punya handphone Nokia 3310, saya ambil, terus kemudian saya hidupin AC. Loh kok nggak hidup gitu kan ya. Guyonan, maksudnya handphonemu kok jadul banget. Padahal saya baru beli handphone baru, smartphone pada saat itu. Nggak tahu teman saya mungkin kesinggung, atau teman saya mungkin merasa bercandanya keterlaluan. Pergi umroh, itu hari pertama handphone saya nyemplung ke WC. Paham Ibu sekalian? Mungkin kebetulan iya, tapi yakinlah setiap orang akan diuji dengan apa yang menurut dia penting. Maka yang menurut kita penting apa? Kalau yang menurut kita penting adalah Allah, Allah akan memampukan. Kalau yang menurut kita penting adalah dakwah, dakwah itu yang terus akan kita pikirkan. Kalau menurut kita yang penting kenyamanan hidup, maka kita akan diuji dengan kenyamanan hidup di sana. WC kok ngantri terus? Saya nih di Indonesia, jangankan ngantri, buat WC baru aja saya bisa. Di sana akan diuji. Saya dipahami Bapak sekalian. Maka hanya orang-orang yang niatnya ikhlas, yang benar-benar di sana bisa merasa nyaman. Di sana itu Bapak Ibu sekalian, semua nggak biasa. Kalau kita tidak mengatur niat kita, maka nggak akan nyaman. Maka apa kuncinya mengatur niat? Sekarang saya mau nanya. Pertanyaannya sudah pernah saya tanya, tapi saya tanya lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa yang mau disuruh, siapa yang mau diizinkan? Yang mau disuruh angkat tangan. Oh, yang sudah tahu nih berarti, alhamdulillah ya. Kok masih dikit? Yang mau diizinkan angkat tangan. Nah, yang diizinkan angkat tangan. Yang mau disuruh angkat tangan. Oke, saya perjelas. Ibu-ibu mau milih disuruh atau diizinkan? Oke, yang mau diizinkan angkat tangan. Nah, bagus. Yang mau disuruh angkat tangan. Nah, ini berarti jamaah lama. Sekarang saya mau cerita, insya Allah berubah ya. Ada 2 karyawan. Ada berapa karyawan? 2. Karyawan yang pertama datang kepada bosnya. Bos, izin bos.
Iya, gimana? Karyawannya bilang, saya mau pergi berlibur bos. Siap, kata bosnya. Berapa lama? Saya mau pergi 10 hari untuk berlibur. Oke, kemana? Ke Bali bos. Sama siapa? Sama keluarga saya. Berapa orang? 6 orang. Karena anak saya ada 4 bos. Oke, kamu boleh ambil cuti. Cutinya 10 hari, saya izinkan kamu nggak masuk kantor. Lalu kemudian karyawannya nanya, bos, kira-kira ada subsidi nggak buat saya bos kalau saya mau pergi berlibur? Bosnya bilang, lah kamu kan minta izin. Kan ini kan adalah acara kamu, ini kan keluarga kamu. Kenapa kamu minta kantor untuk bayarin kamu? Ya enggak lah, kamu sudah saya kasih cuti juga udah syukur. Paham Bapak Ibu sekalian? Itu karyawan yang pertama, yang minta izin. Karyawan kedua, dipanggil sama bosnya, Wan sini Wan. Ya bos. Gimana bos? Bosnya bilang, kamu punya anak berapa? 4 bos. Oh 4, berarti sama istrimu berapa? 6 orang ya? Iya 6 orang bos. Oke, sudah saya siapin kalian sekeluarga untuk pergi ke umroh selama 10 hari. Karyawannya bilang, bos duit dari mana bos? Bosnya bilang, kamu meremehkan saya ya? Kamu kira kalau saya nyuruh itu saya nggak nyiapin? Udah saya beliin tiketnya, udah saya aturin seluruhnya, hotelnya saya atur, lalu kemudian makanannya saya atur, semua saya atur. Kamu tinggal berangkat. Tapi anak-anak saya belum punya paspor, besok pergi ke bandara. Sudah saya aturkan juga anak-anakmu tinggal bikin paspor, keberangkatannya nanti keberangkatannya nanti bulan depan. Sekarang kamu belajar dulu. Lah bos, kerjaan saya gimana dong bos? Ya tinggalin aja. Dan cuma 10 hari ini, kalau nanti ada apa-apa di sana gimana bos? Kalau ada apa-apa, ini nomor telepon saya, hubungin saya. Kalau kamu ada sesuatu, pasti akan saya bantu. Oke? Pertama diizinkan, kedua disuruh. Mau diizinkan atau disuruh? Oke, sudah? Berarti lebih enak disuruh atau lebih enak minta izin? Pertanyaannya sederhana, kita itu melakukan ibadah, kita itu melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, melakukan haji, itu minta izin atau disuruh? Yang nyuruh Allah, yang ngundang Allah. Kalau kita berpikir kita di sana bakal kekurangan uang, Anda meremehkan yang ngundang. Kalau Anda ngeremehin bos aja, bosnya tersinggung. Apalagi kalau Anda ngeremehin Allah. Yang nyuruh ya Allah, yang memampukan ya Allah. Kalau Anda merasa ya Allah saya tuh sudah tua, saya tuh jalan tuh susah, gimana nanti haji? Hati-hati, nanti Allah tersinggung. Paham maksudnya? Yang nyuruh ya Allah, yang memampukan juga pasti Allah. Karena Allah yang ngundang, Allah yang nyuruh, maka kita sudah tinggal santai aja. Maka besok-besok, misalnya ketika Ustazah Eis, ketika Ustadz Muhajir, ketika ada problematika di sana, ada sesuatu yang nggak nyaman, ya pasti sesederhananya mereka tinggal berpikir, ini yang nyuruh Allah. Ketika kita lagi macet-macetan, ini yang nyuruh Allah. Di sana panas banget, iya panas banget. Saya baru dari sana 38. Orang 31 aja di Bogor, pala kita udah pusing. Apalagi di sana 38, 42, 45. Nggak apa-apa. Yang nyuruh adalah Allah. Ketika kita yakin yang nyuruh Allah, sedangkan kita nggak punya apa-apa, ya Allah, saya ini cuma pesuruh. Ya Allah, saya ini cuma hamba. Kalau kurang uang, saya yakin yang nyuruh saya pasti akan menuin. Kalau kurang kuat, yang nyuruh saya pasti akan yang nguatin. Kalau saya kurang apapun, pasti akan dicukupkan oleh yang nyuruhin saya. Maka konsep kedua sebagai seorang tetamu Allah adalah kita cuma suruhan Allah. Ini bukan mau kita. Kalau ini mau kita, mungkin sampai sana kita ujiannya lain. Lihat banyak orang-orang pergi umroh, sampai di sana cuma banyakkan selfie-nya daripada ibadahnya. Bapak Ibu sekalian, orang pernah lihat orang main bola, pernah Bapak Ibu sekalian? Pernah. Kalau orang main bola bawa handphone atau enggak? Ngapain orang main bola bawa handphone? Lah ini ada orang-orang kadang-kadang kita juga nggak ngerti. Makanya pernah saya sampaikan kan ya, kenapa Ka'bah itu dibuat di Arab? Ibrohnya, salah satu ibrohnya adalah karena di sana tuh nggak ada air terjun, nggak ada pantai. Nggak ada pantai kayak di Indonesia, nggak ada gunung yang hijau royo-royo, nggak ada. Maka ketika orang sampai sana, niatnya itu ikhlas.
Niatnya itu lurus, saya niatnya beribadah. Cuma zaman sekarang sudah dibuat banyak pantai-pantaian, sudah dibuat banyak sekali kemudian tempat pariwisata, sudah dibuat banyak sekali kafe. Belum lagi kita punya smartphone dan segala macam. Jadilah sampai di sana kita jadi bingung. Kita ini tujuannya untuk Allah atau update status? Masalahnya Ustadz, saya itu beribadah dan update status supaya yang lain juga termotivasi pergi ke sini. Bos, Anda mau upload atau nggak mau upload, orang akan tetap pergi ke sana. Bisa dipahami Bapak sekalian. Nah ini problematika, niatnya balik lagi. Nah kalau kita berbicara tentang tadi, maka orang-orang kan dapat sesuai dengan niat dia. Kalau dia merasa bahwa dia hanya disuruh, dia akan dapat. Bukan berarti nggak boleh foto-foto, boleh, nggak ada masalah. Bukan berarti nggak boleh selfie di depan Ka'bah, boleh. Cuma jangan nemen. Bisa dipahami maksud saya Bapak sekalian. Anda mau posting silahkan, nggak ada masalah. Anda mau foto silahkan, nggak ada masalah. Asal jangan sampai ibadah kita jadi rusak gara-gara itu. Paham Bapak sekalian? Karena kadang-kadang saya lihat ya, ada orang dia lagi umroh wajib pada saat itu, bukan umroh wajib, maksudnya umroh yang pas lagi umrohnya, lalu kemudian video call, di depan multazam video call. Lah saya tuh di depan multazam tuh berdoa Bapak Ibu sekalian, bukan live. Bapak Ibu sekalian. Oh tapi saya juga lagi live sampai berdoa, ya udah terserah lah. Boleh nggak ada masalah, tapi jangan sampai merusak ibadah. Yang ketiga, yang terakhir. Setiap orang yang ngundang ke rumah manusia, apalagi dia orang kaya, dia pasti nyiapin sesuatu. Betul? Pernah pergi ke rumah orang kaya? Pernah. Orang kaya pernah nggak kalau ada orang bertamu ke rumahnya, orangnya pulang nggak dikasih sesuatu? Pernah nggak? Nggak. Orang kaya itu malu ketika tamunya pulang dalam keadaan tangan kosong. Dalam satu hadis dikatakan Allah lebih pemalu daripada manusia-manusia kayak gitu. Artinya apa? Allah lebih pemalu daripada orang-orang kaya tadi, yang ketika orang kaya itu didatengin orang, lantas kemudian dia membiarkan tetamunya pulang dalam keadaan gak dapat apa-apa. Allah lebih pemalu. Artinya setiap undangan Allah, setiap duyufur rahman itu Allah sudah siapkan hadiah. Maka bagi Ustadz Muhajir, bagi kemudian Ustadz Ais, itu Allah sudah siapin hadiah. Hadiahnya apa? Wallahualam bishawab. Tergantung keadaan husnudzon kita kepada Allah. Tergantung kita tuh berprasangka baik apa terhadap Allah. Semakin prasangka kita baik, maka hadiahnya akan semakin besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya akan semakin sesuai dengan apa yang kita perlukan. Maka ketika saya sudah sampai di sana di depan Ka'bah, biasanya saya tuh berdoa bukan dengan doa-doa yang biasa. Saya cuma datang ke sana, lalu kemudian saya doa, ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya adalah hambanya Engkau. Kadang-kadang kita punya banyak doa, tapi kita nggak tahu apa yang baik daripada diri kita. Yang sudah pasti kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Gimana caranya kita bisa menghadap Allah nanti dengan keadaan kita yang seperti ini? Dalam keadaan kita yang banyak dosa, banyak suudzon ke orang, banyak ngomongin orang, banyak hasad pada orang, banyak memecah belah dan segala macam. Agak sulit rasanya. Makanya sudah pasti kita pasti beristighfar. Kita mintakan hidayah pada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Mintakan hidayah pada istri, anak, orang tua dan seterusnya. Tapi yang lebih banyak adalah saya berpikir Allah pasti tahu isi hati saya. Dan Allah akan mengcustomize, akan memberi khusus hadiah pada saya yang pasti berbeda dengan hadiah orang lain. Kenapa? Karena hajat orang itu masing-masing. Maka orang-orang datang ke sana berhaji itu bawa banyak hajat. Semua hajat-hajat itu semua pasti akan kemudian disampaikan oleh Allah. Maka dalam satu hadis itu disampaikan bahwasanya ada orang-orang datang ke Ka'bah berdoa pada Allah, lalu kemudian dia tidak dikabulkan karena bajunya haram dan makanannya haram. Maksud hadis itu apa? Satu, maksud hadisnya adalah berhati-hati pas berdoa, jangan-jangan masih ada keharaman yang kita buat. Tapi yang lebih daripada itu adalah maksud hadisnya, tidak ada tempat terbaik yang diijabah oleh Allah kecuali di depan Ka'bah, multazam.
Tidak ada tempat yang lebih makbul kecuali di depan multazam. Tidak ada waktu-waktu yang lebih makbul kecuali waktu-waktu haji. Maka orang-orang yang pergi haji semua berdoa di hadapan Allah di keheningan malam, di keramaian siang, dan berdoa kepada Rabb hadzal bait, kepada yang memiliki Ka'bah, yang memiliki Masjidil Haram, yang memiliki Masjid Nabawi, yang memiliki hati-hati kita semua untuk dengan hajatnya masing-masing. Maka kita berpesan kepada Ustadz Muhajir dan juga berpesan kepada Ustadz Ais sebagaimana pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab. Semoga kita tidak dilupakan daripada doa-doa Ustadz dan Ustazah sekalian. Doakan jamaah Masjid Al-Muttaqin, doakan kemudian masjid kita juga, pengurus-pengurusnya, guru-guru yang kemudian meramaikannya, ibu-ibu yang tetap semangat dalam meramaikan masjid, dalam mengurusi masjid, agar Allah berikan kebaikan, keberkahan, ketaatan dalam setiap aktivitasnya. Allah rekatkan hati-hati di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena sekarang di mana zaman sedang membuat kita terpecah belah, di mana kita sedang dibuat saling merenggang satu sama lain, mudah-mudahan Allah rekatkan hati-hati kita kembali sebagaimana Allah merekatkan hati para Ansor, sebagaimana Allah merekatkan hati Muhajirin dan Ansor, sebagaimana Allah merekatkan hati kaum muslimin di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah segerakan kita semua untuk berkumpul menjadi satu sebagaimana berkumpulnya orang-orang haji. Dan mudah-mudahan kita doakan setelah pulang beliau mendapatkan banyak sekali hadiah daripada Allah yang bisa dibagi kepada kita semua. Dan tidak ada hadiah terbaik kecuali adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kita sampaikan. Kalau ada yang salah tentu kita mohon maaf, dan dari hati terdalam kita merasa berbahagia, kita merasa beruntung, kita merasa penuh dengan khidmat dalam melepas ustadz dan ustadzah kita ini untuk kemudian berada dalam perlindungan yang lebih baik, berada dalam kemudian jamuan yang lebih baik, dari walimatus safar yang hanya jamuan manusia menjadi prosesi haji yang itu adalah jamuannya Allah. Kalau di sini jamuan manusia, maka panitianya adalah ibu-ibu, lalu kemudian yang menjadi panitianya adalah Bunda Umah. Sampai di sana sudah beda panitianya. Panitianya adalah para malaikat dan ketua panitianya langsung Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.